Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmuri dari Prodi HTN 3. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu mantik yang bertema Istiqra, yang dimana video ini saya buat untuk menyempurnakan atau menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen mata kuliah ilmu mantik. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang Istiqra. Jadi Istiqra adalah sebuah metode penelitian atau pemeriksaan atas berbagai hal dalam sebuah masalah yang menghasilkan sebuah kesimpulan untuk keseluruhan. Metode ini banyak digunakan ulama dalam menyimpulkan hukum-hukum yang tidak memiliki landasan, hukum yang tertulis secara jelas di dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Misalnya, ulama menyimpulkan bahwa usia yang paling kecil seorang wanita haid adalah umur 9 tahun, atau kesimpulan seorang ulama yang mengatakan masa ideal orang haid adalah antara seminggu hingga 10 hari. Selanjutnya, definisi dalam artian secara bahasa al-istiqra adalah yang berarti meminta untuk dibaca, diselidiki, dan diteliti. Sedangkan dalam artian secara istilah ialah meneliti permasalahan-permasalahan cabang juz'i dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada keseluruhan permasalahan, atau lain kata kuli. Bisa diartikan sebagai sebuah pengambilan dalil dengan menetapkan suatu hukum pada hal-hal yang juz'i yang kemudian diberlakukan pada hal-hal yang kuli, atau dalam artian lain dalam pengambilan dalil hukum dengan cara metode induktif. Selanjutnya, pembagian Istiqra. Dalam pembahasan kaidah ini, Istiqra dibagi menjadi dua macam berbentuk di dalam penerapannya, sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan antara penelitian yang dilakukan secara menyeluruh atau penelitian yang hanya dilakukan sebagian besar permasalahan. Yang pertama itu Istiqra yang lengkap atau lain kata tam, yaitu penelitian pada seluruh bagian-bagian permasalahan tanpa tersisa kecuali permasalahan yang berlawanan untuk menetapkan hukum atasnya, seperti seorang meneliti seluruh anggota badannya agar mengetahui apakah dia sehat atau sakit, dan ini harus benar-benar diyakini bahwa semua cabang permasalahan yang diteliti tanpa tinggal satupun, sehingga menghasilkan sebuah keputusan hukum yang pasti, bukan hukum samar atau sekedar pasangan. Contohnya itu Istiqra tam yang bisa disebutkan dalam kitab fikih adalah sholat terdiri dari sholat wajib atau sholat sunnah, dan setiap dari kedua macam sholat ini tidak terlepas dengan adanya bersuci, karena bersuci adalah merupakan sebuah syarat sah seorang mengerjakan sholat. Selanjutnya itu yang kedua, Istiqra yang kurang atau nakis, yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada sebagian besar dari permasalahan yang menjadi objek permasalahan untuk menetapkan sebuah kesimpulan hukum keseluruhan. Nah, dalam metode ini tidak didapatkan permasalahan-permasalahan yang berlawanan hukum, sehingga kesimpulan hukum yang dihasilkan dari Istiqra itu nakis. Ini hanya secara keumuman. Oleh karena itu, tidak semua permasalahan diteliti satu persatu, maka kekuatan hukum yang dihasilkan juga bersifat persangkaan.
bukan bersifat pasti. Kemudian mengenai istiqra induktif antara Sabhibi dan Ibnu Hazm itu menetapkan sebuah hukum atau yang dikenal dengan istinbat ahkam dan pengenalan terhadap maqasid syar'i. Ulama tak akan lepas dengan cara dan metode yang dipergunakan. Nah, salah satunya itu metode yang dikenal dengan metode istiqra atau indukatif. Sebuah cara yang dipergunakan oleh banyak ulama, sebut saja Imam Syatibi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan ulama tentang status hukum istiqra nakis. Ulama berbeda pendapat tentang hasil kesimpulan dari istiqra nakis kepada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat ulama jumhur yang berpendapat bahwa istiqra menetapkan hukum keseluruhan secara zan, persangkaan. Dalil yang dipakai oleh kelompok ini dalil akli, yaitu kita dapat menemukan sebagai besar dari bagian-bagian permasalahan yang diteliti. Nah, kemudian itu kesimpulannya sebuah hasil. Maka hasil ini berlaku untuk bagian-bagian yang belum diteliti. Yang bisa kita anggap sebagai besar adalah mewakilkan keseluruhan secara persangkaan. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Fakhrur Razi yang mengatakan bahwasanya istiqra nakis tidak dapat menghasilkan sebuah kesimpulan hukum baik secara pasti atau secara persangkaan. Alasannya itu pendapat kedua adalah penelitian yang dilakukan sebagian dari keseluruhan permasalahan adalah tidak dapat menyimpulkan sebuah hukum yang dapat diberlakukan secara keseluruhan, karena bisa jadi permasalahan yang belum diteliti memiliki hukum yang berbeda dan bertentangan dengan kesimpulan hukum yang diputuskan. Baik, demikian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan mengenai istiqra, ya, dimana istiqra tadi sudah dijelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya sempurnakan dengan alhamdulillah.